Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik gabung. Nah, teman-teman tinggal join membership mahasiswa KIP kuliah dan hubungi nomor tertera dan kami akan memasukkan teman-teman semua ke dalam grup. nah buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas putar KIP kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini aku mau membahas sesuatu yang cukup menarik nih untuk dibahas, terkait wawancara KIP kuliah. Oke, sebelumnya kenapa sih aku mau membahas ini gitu kan? Ternyata aku cukup kaget nih ketika dengar teman-teman ternyata banyak yang diwawancara di kampusnya sebelum masuk. Nah, sebetulnya ketika aku tanyakan yang diwawancara ini tuh dari kampus mana, rata-rata memang dari Politeknik. Bukan Politeknik negeri teman-teman, melainkan Politeknik dari swasta. Dan juga ada beberapa dari universitas, namun universitas yang swasta seperti itu. Nah, jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ya teman-teman, bahwa rata-rata yang diwawancara itu adalah kampus-kampus yang swasta. Nah, oke. Sebelum masuk ke pertanyaan wawancara KIP kuliah ya teman-teman, di sini aku pengen membahas dulu nih kenapa di swasta itu bisa dibilang kayak diharuskan untuk wawancara lah ya di kampus swasta. Sebetulnya banyak banget sebabnya ya, terutama yang pertama berkaitan dengan kuota. Oke, yang pertama berkaitan dengan kuota. Berbeda dengan negeri ya teman-teman, bahwa memang di swasta ini tuh bisa dibilang untuk kuotanya itu sedikit. Jikalau di negeri teman-teman, kita negeri nih, negeri itu kuotanya sekitar anggaplah 1000, karena bisa lebih nih. Nah, untuk di swasta hanya 100 sampai 150 gitu. Dan ini sudah dikonfirmasi dari beberapa kampus yang membuka kuota KIP kuliah di jalurnya. Dan untuk 100 ini tuh bisa dibilang untuk jalur jalur mandiri mereka di kampus swasta itu. Cuman ada 100 sampai 150 kuota KIP kuliah di kampusnya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk di negeri memang lebih banyak, bukan lebih banyak karena memang banyak gitu, karena memang sasaran pemerintah sendiri itu untuk kuota KIP kuliah itu ada di negeri, bukan untuk swasta. Jadi swasta itu lebih ke mereka ingin ada mahasiswa yang berprestasi namun ternyata tidak mampu, dan jadinya pihak swasta itu kayak meminta kuota kepada pemerintah untuk KIP kuliah untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi orang-orang yang tidak mampu meskipun tidak bisa ke negeri, tapi karena mereka berprestasi bisa ke swasta dengan berkuliah gratis dengan beasiswa ini, seperti itu. Nah, lalu muncul nih kenapa, jadi kita di sini sudah paham nih kenapa sih di swasta itu cenderung ada wawancara karena kuotanya sedikit gitu ya, dan cukup ketat juga penerimaannya, seperti itu gitu. Oke, kita di sini hapus dulu nih teman-teman, hapus dulu. Oke. Nah, jadi tadi kita tuh sudah bisa memahami lah ya gitu kenapa wawancara ini tuh cenderung ada di swasta, karena memang kuotanya sedikit. Dan yang kedua, alasan yang paling tepat adalah terkait dengan masalah ketepatan target untuk mahasiswanya gitu. Karena memang pihak kampus juga tidak ingin jikalau beasiswa ini tuh malah sampai di tangan orang-orang yang memang tidak seharusnya mendapatkan beasiswa ini teman-teman. Makanya adalah wawancara agar tahu kiranya itu apakah orang ini layak atau tidak. Oke, daripada kita berlama-lama dan basa-basi, kita langsung masuk ke pertanyaannya lah ya. Oke. Nah teman-teman, mungkin banyak teman-teman cuman berkata, wah ini cuman teori doang. Pertanyaannya tidak teman-teman, tapi di sini ada bisa dibilang kawan-kawan kita lah ya yang memberikan pengalaman, atau kayak bisa dibilang memberikan
contoh pertanyaan wawancaranya di kampusnya. Nah, ini aku sendiri dapat dari Izzy ZZY, entah siapa lah ya, cuman dia mengatakan alhamdulillah baru beres wawancara. Nah, teman-teman bisa cek di sini ya teman-teman, wawancara 1 strip KIP kuliah. Nah, jawaban Anda telah direkam. Nah, yang membuat unik adalah wawancaranya itu bukan secara tatap muka atau secara langsung tatap muka di kampusnya, tapi ternyata malah harus mengisi Google Form seperti ini. Nah, kemudian aku sempat bertanya-tanya gitu kan, bertanya-tanya kiranya apa aja sih pertanyaannya gitu ya, untuk kawan-kawan, teman-teman penonton terutama, agar bisa mempersiapkan diri ketika diwawancara. Nah, sebetulnya dari sekian puluh pertanyaan, aku sendiri bisa memberikan kesimpulan dari semuanya bahwa ternyata untuk pertanyaannya itu mirip-mirip seperti kita tuh melamar pekerjaan, teman-teman. Jadi lebih ke bagaimana apa sih alasannya gitu kan kita harus diterima di kampus itu. Nah, itulah yang aku dapatkan gitu ya, secara keseluruhan atau secara ketika aku membaca seluruh pertanyaan ya tidak jauh kayak alasan kita tuh kenapa harus diterima seperti itu. Nah, yang pertama adalah terkait dengan alasan lah ya, yang tadi aku katakan tadi, alasan. Nah, untuk alasan ini tuh banyak teman-teman, kayak alasan kenapa sih pihak kampus itu harus nerima kalian sebagai mahasiswa ini, mahasiswa KIP, atau kalian kenapa sih layak harus mendapatkan KIP kuliah ini, kenapa layak gitu kan, seperti itu. Nah, itu untuk pertanyaan pertama terkait alasan, dan alasan ini banyak banget teman-teman, bisa jadi bercabang di setiap pertanyaan gitu kan, kayak alasan kenapa harus menerima kalian sebagai mahasiswa KIP atau mahasiswa beasiswa itu kan, seperti itu, kenapa harus menerima kalian yang bisa dibilang ya, dalam tanda kutip kurang mampu lah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah pertanyaan terkait dengan masalah organisasi teman-teman, organisasi. Nah, ini pertanyaan mirip-mirip lah ya dengan alasan, namun ini bedanya tuh kita tuh ditanya nih, kiranya itu ketika kita sudah diterima sebagai mahasiswa penerima KIP kuliah, kita tuh akan ditanya apakah kita akan ikut organisasi di kampus tersebut atau tidak. Itu. Jadi pertanyaan tuh kalau tidak salah, jikalau Ananda diterima sebagai mahasiswa penerima beasiswa manfaat, apakah Ananda akan mengikuti organisasi? Karena mengingat dengan uang yang disediakan atau uang yang diberikan cukup untuk biaya hidup, UKT, bahkan untuk keseharian teman-teman, apalagi untuk ikut organisasi seperti itu. Organisasi nih teman-teman. Kemudian ada yang ketiga ya teman-teman, yang ketiga itu berkaitan dengan masalah akademik nih, akademik. Nah, akademik di sini tuh ya seperti kayak teman-teman, jikalau teman-teman jadi kalau tidak salah itu ada dua kondisi nih. Kondisi pertama itu ketika teman-teman memang bukan mahasiswa, bukan orang yang atau siswa yang berprestasi, maka teman-teman akan dihadapkan dengan pertanyaan kayak, jikalau teman-teman diterima sebagai mahasiswa beasiswa, maka teman-teman harus punya dua pilihan, adalah menjadi mahasiswa yang berprestasi dari yang sebelumnya tidak berprestasi, atau menjadi mahasiswa yang makin berprestasi dari yang sebelumnya sudah berprestasi gitu. Nah, kalau teman-teman masuk ke kategori yang pertama seperti yang belum berprestasi menjadi yang berprestasi, maka teman-teman tuliskan alasan apa? Tuliskan teman-teman semua kayak kiranya tuh planning apa, rencana apa yang akan teman-teman lakukan agar bisa mencapai ke sana. Nah, itulah pertanyaan yang bisa dibilang yang aku dapatkan terkait dengan akademik lah ya, kalau tidak salah itu. Jikalau Anda diterima di kampus ini, kiranya apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa berprestasi di kampus ini dengan fasilitas yang ada di kampus, seperti itu. Jadi teman-teman akan ditanya terkait akademik, dan ini berhubungan dengan masalah yang keempat nih, atau pertanyaan keempat lah ya, berkaitan dengan kebijakan dicabut. Nah, sebetulnya cukup banyak juga nih yang bertanya terkait dicabut dan tidak dicabutnya status beasiswa ini.
apakah IPK sekian akan dicabut, IPK segini dicabut, bla 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 bla. Nah, ini berkaitan juga dengan akademik. Jadi semacam kita itu kayak memberikan persetujuan lah terkait kita itu setuju dengan semua alasan-alasan ini, dengan semua ini kita tuh setuju bahwa bisa dibilang kalau IPK kita tidak sesuai dengan standarnya kampus, maka dalam beberapa kali semester, dalam beberapa semester ke depan, ketika di semester awal teman-teman IPK sudah bisa dibilang di bawah standar pertama kali gitu kan, akan diberikan surat peringatan. Yang kedua, masih di bawah standarnya kampus untuk IPK-nya, masih diberikan peringatan. Yang ketiga, barulah akan diberikan surat untuk teman-teman semua agar mau untuk membayar UKT dan beasiswanya dicabut, seperti itu. Nah, ini pun akan menjawab pertanyaan terkait apakah kalau di bawah standarnya kampus akan dicabut. Tentunya tidak, karena pihak kampus tentunya akan memberikan surat peringatan jikalau akademik teman-teman semua bermasalah atau di bawah rata-ratanya kampus, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, pada kesimpulannya ini adalah pertanyaan terkait kayak pertanyaan wawancara KIP kuliah berdasarkan dari pengalaman kawan-kawan yang sudah diwawancara melalui G-Form. G-Form ya teman-teman, namun untuk terkait secara langsung terus terang belum ada nih. Mungkin akan aku coba carikan yang secara langsung tatap muka bersama pihak kampus. Nah, jadi teman-teman tinggal tunggu aja video terbarunya gitu ya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan tinggal tulis saja di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.